Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua dan Ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka kita pertemuan PKK pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang stunting. Saya yakin ibu-ibu semuanya ini sudah sering mireng ya, sudah sering dengar stunting, di mana-mana dibahas stunting ya. Tetapi ada salahnya kalau saya pada hari ini saya juga menyampaikan supaya ibu-ibu yang hadir di sini juga akan lebih paham, lebih jelas lagi sebenarnya apa sih stunting itu. Apakah semua yang tampak atau perawakan cebol, pendek itu, apakah itukah yang disebut dengan stunting? Jadi, sekarang kita perlu pahami dulu satu hal yang pasti harus saya sampaikan, bahwa tidak semua perawakan cebol atau pendek itu pasti stunting. Ya. Jadi kita perlu tahu apa sih penyebab dari perawakan pendek atau cebol. Kalau orang Temanggung, orang Jawa biasa bilang cebol, ada yang bilang cepol ya. Penyebab perawakan pendek atau sering kita sebut stunted ya. Yang pertama itu ibu-ibu semua karena variasi normal. Contohnya karena faktor keluarga ya, family gitu, keturunan ya, kedua orang tuanya misalnya pendek. Contohnya seperti saya, ini kedua orang tua saya kan bukan orang yang tinggi-tinggi begitu ya. Juga saya lahirnya juga stunted gitu ya, 1,5 meter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa karena gangguan hormon ya, gangguan kromosom, gangguan otot, gangguan rangka. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pendek atau stunted, antara lain adalah sindrom Down, sindrom Turner ya, kemudian bisa kondisi karena hormonal itu yang menyerang hormon tiroid itu hipotiroid, kemudian juga dari rangka itu bisa adanya displasia tulang, kemudian penyakit metabolik dan lain-lain. Nah, penyebab berikutnya adalah karena stunting. Nah, ya, stunting itu pendek disebabkan karena masalah gizi, karena kekurangan gizi secara kronis ya. Kronis itu berarti berlangsung lama dan berulang ya. Bisa berulang-ulang seperti kekurangan gizinya ya. Dimulai sejak kapan? Sejak masa prenatal. Prenatal itu sejak sebelum dilahirkan ya. Jadi ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Oke, mungkin ibu-ibu sudah pernah mireng juga ya. Masa emas pada 1000 hari pertama kehidupan kan sering ya Bu Bidan atau dari puskesmas. Ini ada Mbak Septi juga ya yang bekerja di puskesmas, Mbak Ana ini mungkin juga sudah pernah menyampaikan hal ini. 1000 hari pertama kehidupan itu kapan sih? Itu dimulai sejak dalam kandungan, entah sejak ibu hamil ya, mengandung bayinya, kemudian anak sampai usia 1 tahun dan sampai usia 2 tahun. Kalau kita hitung itu ada 1000 hari. Nah, dalam 1000 hari kehidupan pertama itu adalah masa emas di mana otak itu tumbuh dan berkembang sampai kira-kira 80%. Nah, kalau sampai terjadi tadi masalah gizi kronis pada masa prenatal, pada masa 1 tahun pertama, masa 1 tahun kedua, maka bisa terjadi yang namanya stunting. Jelas nggih Ibu-ibu semua nggih? Jadi stunting itu pendek yang disebabkan karena masalah gizi ya, permasalahan kekurangan gizi yang berlangsung lama atau kronis ya. Dan kita garis bawahi lagi nggih ibu-ibu ya.
tidak semua yang pendek itu pasti stunting ya. Tadi pendek ada beberapa penyebabnya. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu stunted dan apa penyebabnya, sekarang kita fokus kepada stunting. Ya. Ibu-ibu sering dengar ya slogan-slogan tentang cegah stunting ya. Cegah stunting itu penting gitu. Nah, memang cegah stunting itu sangat penting karena apa? Yang pertama, stunting merupakan masalah utama malnutrisi pada anak. Dan ini punya dampak jangka pendek dan jangka panjang. Tidak seperti sakit pilek, batuk pilek atau tipes, kalau udah selesai sakitnya, udah sembuh itu sudah teratasi. Tapi stunting ini akibatnya bisa lama, bisa mempengaruhi masa depan seorang anak nanti di masa dewasanya. Kalau kita melihat KMS atau buku KIA, di sana kita akan melihat grafik pertumbuhan, di mana di situ ada tinggi badan, ada berat badan, kemudian ditarik grafiknya. Nah, di sana ada garis yang rentang normal, kemudian di bawahnya itu ada yang gizi kurang, di bawahnya lagi ada yang garis yang di sana nanti ibu pernah presong ya, tulisannya min 2 SD. Yang masuk ke dalam definisi stunting itu adalah kondisi stunted atau pendek, di mana titiknya itu berada di bawah ya. Di bawah itu kurva yang minus 2 SD tersebut. Oke, jadi perawakan pendek atau stunted di mana panjang atau tinggi badan menurut umur, menurut jenis kelamin itu kurang dari min 2 SD ya. Disebabkan karena kekurangan zat gizi kronis atau berulang. Oke, paham semuanya? Stunting ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Paham ibu-ibu ya? Kita bayangkan saja, karena kemiskinan itu kan daya beli masyarakatnya kan jadi kurang. Untuk menyediakan makanan yang bergizi untuk keluarganya juga menjadi kurang. Yang kedua, asupan gizi dan kondisi kesehatan pada ibu hamil yang tidak baik. Itu kemudian yang berikutnya, sering sakit atau infeksi yang berulang-ulang. Itu juga bisa menyebabkan asupan gizi juga yang jadi kurang sehingga dapat menyebabkan kondisi stunting. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang justru harusnya tidak terjadi tapi ternyata bisa menyebabkan stunting. Apa itu ibu? Di pola pengasuhan, cara pemberian makan pada anak yang tidak tepat atau tidak benar. Seringkali salah kaprah. Apa itu yang terjadi? Anak dipaksa harus mau makan sayur yang banyak. Sayur itu penting, memang itu kebutuhan, terutama untuk kebutuhan serat, kebutuhan vitamin untuk tubuh kita ya, dari anak sampai dewasa. Tetapi untuk anak itu yang jauh lebih penting adalah protein, karena protein sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan lemak pun sangat dibutuhkan untuk bayi-bayi kita, untuk anak-anak kita yang balita. Ya, kalau kita yang orang tua menurut sewu ya ibu-ibu ya, kita memang harus menjauhi mengurangi yang namanya lemak, ya, minyak-minyak gorengan. Tetapi beda dengan anak-anak kita, mereka justru membutuhkan minyak, karena pertumbuhan otak itu membutuhkan lemak. Kemudian kita perlu tahu bahwa anak itu tumbuh dan berkembang
bertumbuh dan berkembang. Kita pahami dulu pertumbuhan itu seperti apa dan perkembangan seperti apa. Kalau pertumbuhan itu adalah karena bertambahnya ukuran dan jumlah selnya, ya, serta jaringan interseluler, sehingga manifestasinya adalah ukuran fisik, ya, ukuran fisiknya. Oh, bertambah berat badannya, bertambah tinggi badannya, bertambah ukuran lengannya, lingkar lengan atas, ya. Nah, kemudian kalau berkembang itu seperti apa? Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh. Ya. Perkembangan itu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, ya. Jadi kemampuan gerak kasarnya, kemampuan gerak halusnya, bicaranya, bahasanya, sosialisasi, kemandirian. Oke, Ibu paham nggih? Gampang nggih? Gampang untuk membedakan apa itu tumbuh dan apa itu berkembang. Sekali lagi bahwa tumbuh itu bisa diukur dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, ya, lingkar kepala. Oke, itu bisa ditambah lemak suputan atau lemak di bawah kulit. Gitu. Oke. Nah, kalau berkembang seperti apa? Motorik kasarnya. Contohnya apa motorik kasar? Berjalan, duduk, ya. Kemudian motorik halus itu memegang pensil, menulis, menggambar, seperti itu, ya. Bersosialisasi, mandiri, bahasa, kognitifnya itu namanya perkembangan. Sebenarnya buku KIA kita itu yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan itu luar biasa. Nuwun sewu, buku KIA-nya pada dibaca enggak, Bu? Ya, seringnya yang dibuka hanya di kurva pertumbuhan di depan dan di jadwal imunisasi, nggih mboten? Nggih toh, nggih. Jarang kita yang mau buka buku sampai belakang begitu. Padahal di sana itu komplit sekali. Ada perkembangan dari usia, dari baru lahir sampai usia sekian, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Di sana ada semua perkembangannya. Oh, usia sekian itu harusnya sudah bisa seperti ini. Itu ada semua sebenarnya kalau kita mau belajar dari situ. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita mendeteksi atau pengawasan kepada bayi ataupun anak-anak kita? Apa yang perlu kita lakukan sehingga kita jangan sampai terlambat menemukan kasus stunting pada keluarga kita, pada anak kita. Yang pertama, apabila dalam 2 bulan berturut-turut atau 2 penimbangan berturut-turut itu tidak ada kenaikan berat badan, atau naik tapi tidak adekuat, atau tidak adekuat itu maksudnya tidak sesuai, ya, dengan kurvanya, atau bahkan tidak naik tapi malah turun, ya, bahkan turunnya mungkin bisa 2 bulan ini turun-turun terus seperti itu, ya, maka segera konsultasikan kepada dokter, ya. Lebih bagus lagi konsultasikan kepada dokter anak, supaya bisa ketahuan kira-kira penyebabnya apa. Apakah karena ada penyakit tertentu atau mungkin karena memang asupan gizinya yang kurang. Ini bisa kita lihat di KMS, Jadi KMS nanti kan kita akan lihat pada saat posyandu itu ditimbang berat badan anak kita itu kurvanya bagaimana, apakah melengkungnya bagus atau mendatar atau malah turun, ya. Nah, kemudian apabila anak sering sakit, sering infeksi berulang, harus dikonsultasikan juga, karena
resiko anak sering sakit, infeksi berulang, nafsu makan menjadi kurang baik, ya, asupan gizi menjadi tidak baik, dan ini sangat berisiko terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Kalau kita menemukan kasus-kasus seperti saya sampaikan tadi, segeralah untuk berkonsultasi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu menjadi stunting. Kalau kemudian ternyata mengarah pada stunting atau memang kondisinya anak kita itu stunting, maka harus mendapatkan penanganan khusus. Oke. Konsultasi dengan dokter anak ya, supaya tegak diagnosanya, dicari penyebab dan faktor-faktor pendukung lain yang menyebabkan kondisi anak menjadi terganggu. Sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana mencegah terjadinya stunting. Oke, Ibu-ibu, oke. Jadi pencegahan ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Sebelum 1000 hari pertama kehidupan itu, sebaiknya remaja putri juga sudah dipersiapkan, karena remaja putri itu nanti yang akan hamil dan melahirkan anak. Jadi sebaiknya sejak remaja sudah dipersiapkan menjadi remaja yang sehat, remaja yang bahagia, remaja yang asupan gizinya juga tercukupi. Oke, kemudian setelah jadi ibu hamil, nutrisinya harus optimal, pencegahan tidak mudah sakit. Oke, kemudian setelah melahirkan ya, pada bayinya harus pemberian ASI eksklusif. Oke, kemudian nanti kalau bawah 2 tahun itu pemberian nutrisinya tadi maaf saya ulangi, dari bayi umur 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Kemudian dilanjutkan setelah 6 bulan itu pemberian makanan tambahan, oke, sampai usia 1 tahun. Setelah 1 tahun baru boleh diberikan makanan keluarga. Tentunya makanan keluarga tersebut harus yang gizinya seimbang, terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak. Nutrisi ini selain untuk pertumbuhan dan perkembangan, juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak kita supaya tidak mudah terserang penyakit. Dan jangan lupa berikan imunisasi, oke, supaya anak-anak kita terhindar dari penyakit infeksi yang berat. Oke. Saya rasa sementara itu nggih ibu-ibu nggih yang bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit mawon nggih, biar tidak lupa. Kalau kebanyakan nanti malah yang mau ditampung terlalu banyak, jadi takutnya lupa. Hari ini kita sudah bahas stunting dan stunted, bagaimana penanganan dan bagaimana pencegahannya secara global. Nanti di periode berikutnya kapan jadi ibu-ibu kita akan bertemu lagi. Tadi sesuai kesepakatan jadwalnya adalah 2 minggu lagi, karena bulan depan kita berganti jadwal nggih, di minggu kedua. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana pencegahan stunting pada remaja, untuk kita mempersiapkan remaja yang sehat, remaja yang bahagia, remaja yang siap bereproduksi. Makatan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe ya, dijempol, di like, lan dibagikan ke teman-teman biar bermanfaat.